Pendidikan, salam sehat, penuh semangat. Yang kami hormati Ibu Dr. Rer Pol Diah Widyastuti, STMCP, selaku Ketua Program Studi Magister Kajian Pariwisata, yang sekaligus sebagai pengarah pelindung program sharing session penelitian ilmiah tesis alumni dan mahasiswa Magister Kajian Pariwisata Universitas Gadjah Mada. Yang kami hormati pula narasumber kita pada sore hari ini, ada Kak Nurul Asri Rahayu SSMSC dan Kak Wisnu Pramudia Spar MSC yang merupakan alumni MKP Angkatan 2022. Serta Ketua Pelaksana acara yaitu Kabit Nego Wahyu Setiawan. Serta yang kami banggakan seluruh alumni dan mahasiswa Magister Kajian Pariwisata Universitas Gadjah Mada. Sebelum memulai acara, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Dimohon cakepnya Bapak Ibu sekalian. Di Jogja ada Gunung Merapi, di Lombok ada Gunung Jani. Cakep. Wisata dimanapun yang terpenting hati bahagia. Cakep. Selamat mengikuti acara sharing session sore ini. Cakep. Jadikan inspirasi memajukan pariwisata Indonesia. Luar biasa. Sebelumnya, perkenalkan dengan saya Bintang Almira yang akan memandu acara pada sore hari ini. Senang sekali rasanya bisa berkesempatan bertemu secara virtual dengan Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Pada acara sharing session penelitian ilmiah tesis bagi alumni dan mahasiswa program Magister Kajian Pariwisata UGM, di mana program ini merupakan ajang silaturahmi antar mahasiswa, angkatan, dan juga alumni, yang sekaligus sharing session terkait permasalahan ilmiah dalam bidang keilmuan pariwisata. Khususnya terkait penelitian tesis yang sudah dilakukan oleh alumni MKUGM. Acara ini tentunya akan membuka wawasan dan juga menambah pengetahuan kita semua tentang dunia dan juga keilmuan pariwisata, terutama bagi rekan-rekan dan kakak-kakak yang saat ini sedang mempersiapkan atau dalam proses penyusunan tesis. Sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan tata tertib terlebih dahulu. Untuk yang pertama, untuk penamaan dapat menggunakan format nama _ tahun angkatan. Untuk yang kedua, peserta menggunakan virtual background yang telah ditentukan sebagaimana telah di-share oleh panitia melalui kolom chat. Yang ketiga, wajib menyalakan kamera selama acara berlangsung. Yang keempat, fitur suara dimohon dalam keadaan mute, kecuali jika diberi kesempatan untuk berbicara. Dan yang kelima, yaitu dalam seminar ini tersedia presensi di mana peserta akan mendapatkan e-sertifikat, sehingga dimohon untuk mengisi form presensi saat dibagikan oleh panitia melalui kolom chat. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, untuk mengawali acara kita pada sore hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Ibu Dr. Rer Pol Diah Widyastuti, STMCP, selaku Ketua Program Studi Magister Kajian Pariwisata, yang sekaligus sebagai pengarah dan juga pelindung program sharing session ini. Kepada Ibu Diah, kami persilakan. Terima kasih Mbak Bintang yang sudah memandu acara ini, dan juga selamat sore bagi mahasiswa, alumni. Ya, terima kasih sudah hadir di dalam acara sharing session yang dengan tema yang sangat menarik hari ini ya. Temanya ada respons masyarakat antara peluang dan profanansi. Semoga tidak terlalu tidak provokatif ya Mas Wisnu dan teman-teman. Tapi ya, kita kedatangan dua pembicara yang menarik dengan tema tesis mereka, dan kebetulan dua alumni MKP angkatan 2022 yang tertarik untuk mengambil tema pariwisata dan masyarakat adat, satunya di Bali, satunya di Bulukumba. Ini menarik bahwa pariwisata tidak selalu memberikan, dan ini melihat dari dua sisi ya, antara yang positif maupun yang negatif. Semoga tidak terlalu negatif gitu ya. Kalau misalnya negatif, ini yang perlu kita mitigasi, tapi kita harus melihat dari dua sisi bahwa pariwisata tidak selalu memberikan keuntungan, tapi kemudian memberikan kekurangan atau permasalahan di daerah tujuan, terutama ketika bersinggungan dengan masyarakat adat.
Gitu. Ini menjadi salah satu tema yang banyak diambil oleh mahasiswa, mengangkat tema-tema dari tempat mereka berasal, karena bagaimanapun yang namanya masyarakat adat itu sudah ada mungkin sebelum pariwisata dikembangkan, dan apakah pengembangan pariwisata bisa memberikan manfaat bagi masyarakat adat atau bahkan kemudian memberikan kerugian kepada mereka jika pengembangan pariwisata tidak dikembangkan dengan berhati-hati. Sudah banyak kasus yang bisa kita lihat dari jurnal maupun yang sudah dikembangkan di tempat lain bahwa pariwisata masyarakat adat itu bisa berjalan beriringan dengan baik. Masing-masing memiliki ruang untuk pengembangan tanpa terus kemudian saling merubah satu sama lain. Tapi satu sisi yang lain juga banyak kasus ketika kemudian banyak terjadi komersialisasi misalnya atau komodifikasi atau kemudian menimbulkan konflik antara masyarakat adat dengan turisme. Pariwisata dianggap sebagai pengganggu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan adat dan sebagainya. Ini yang nanti dua alumni kita ini yang luar biasa ya, Mas Wisnu ya. Bagaimana kabarnya Mas Wisnu? Belum ya, atau Mbak Nurul Asri Rahayu ya, yang juga sangat menarik bimbingan tesisnya yang nanti kita akan dengarkan, dan semoga memberikan insight bagi mahasiswa yang sedang menulis tesis ataupun sedang mencari tema-tema untuk tesis ya. Nanti silahkan diskusi dengan kakak-kakak Anda yang sudah berhasil menulis dan kemudian juga aplikasi dan kemudian sudah kembali berkarya dengan apa yang mereka dapatkan dari MKP. Oke, silahkan diskusi, silahkan tanya jawab, dan silahkan menyerap informasi yang akan disampaikan oleh para narasumber kita. Ya, dengan demikian sharing session sesi ini kita buka. Monggo, waktu saya kembalikan kepada Mbak Bintang. Monggo, Mbak. Baik, terima kasih banyak Ibu Diah atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu sharing session dengan narasumber, di mana saya akan dibantu oleh moderator untuk memimpin sesi ini, yaitu Mas Dedi Apriniko Sinurat yang merupakan mahasiswa MKP 2024. Tanpa perlu menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut dengan aplaus yang meriah moderator kita hari ini. Untuk Mas Dedi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Bintang buat kesempatannya. Bapak Ibu, suara saya terdengar? Baik, terdengar. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita boleh berkumpul ya sebentar. Kita akan ikuti satu sesi yang akan saya rasakan cukup menarik dengan adanya dua narasumber. Namun sebelumnya saya mau menyapa dulu kepada Ibu Dia selaku Ketua Prodi, Ibu Dia Widyastuti, yang sudah berkenan hadir sore hari ini. Semoga kiranya sharing session hari ini, diskusi hari ini bisa menambah wawasan, juga bisa menginspirasi mungkin sebagian dari kami untuk yang masih mencari penelitian atau yang sedang menyusun tesis. Seperti itu. Tanpa berpanjang lebar, kedua narasumber sudah standby? Oke, ya kita masih mungkin saya akan menyampaikan dahulu. Jadi kita pada hari ini ada dua narasumber. Yang pertama adalah Mbak Nurul Asri Rahayu dan Mas Wisnu Pramudia. Keduanya adalah alumni MKP tahun 2022. Keduanya mengambil tema besar penelitiannya terkait masyarakat adat. Nah, topik kita pada hari ini adalah pariwisata dan masyarakat adat, sebuah respon masyarakat antara peluang dan profonasi. Baik, saya akan terlebih dahulu menyapa narasumber yang pertama dengan Mbak Nurul Asri Rahayu. Selamat sore, Mbak Nurul. Ya, Mbak Nurul Asri Rahayu. Sebelum kita memulai, saya akan mencoba membaca CV Mbak Nurul ya. Mbak Nurul Asri Rahayu saat ini Mbak Nurul ini kelahiran Makassar 28 Juni 1995,
menamatkan S1 Sastra Daerahnya yang berfokus pada kajian budaya Bugis Makassar dan studi S2-nya bersama terkait dengan budaya lokal juga di MKP UGM. Baik, memahami dinamika sosial budaya sebagai dasar pengembangan pariwisata. Jadi Mbak Nurul ini memang dari studi S1-nya dan S2-nya cukup linear dan tampaknya fokus sekali dengan masalah kebudayaan seperti itu. Mbak Nurul pada sesi pertama ini akan saya berikan kesempatan kepada Mbak Nurul untuk menyampaikan materinya yang berjudul Pariwisata di Desa Adat dan Respon Masyarakat, Kasus Desa Tanah Toa Kajang Bulukumba. Untuk itu kepada Mbak Nurul saya persilakan waktu dan tempat. Mbak Nurul suaranya tidak terdengar. Kalau sekarang suaranya terdengar nggak? Sudah, alhamdulillah kedengaran Mbak. Jelas nggak, Mas? Jelas kalau di telinga saya. Baik, terima kasih banyak Mas Rizky untuk waktunya. Sebelumnya saya ucapkan Ibu Dia, apa kabar Ibu? Terima Baik, kasih. gimana Mbak? Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat Makin Bu. cantik aja kayaknya habis lulus ya. Makasih Mbak sudah hadir di sini. Iya, kesempatannya bisa sharing bersama teman-teman pada sore hari ini. Yang saya hormati juga kepada seluruh rekan-rekan yang saat ini mungkin sedang berjuang mencari topik atau mungkin merampungkan tulisannya. Semoga seluruhnya dimudahkan hingga rampung. Amin. Baik, langsung saja. Ini terlihat di layar. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah Mbak? Ya, baik. Pada kali ini saya akan mencoba memaparkan hasil penelitian saya terkait pariwisata di desa adat dan respon masyarakat, kasus desa Tanah Toa Kajang, Bulukumba. Nah, mengapa ini berapa kali ditanya juga sama dosen, kenapa sih mau ambil sejauh itu gitu? Kenapa sih, apa sih uniknya dari Kajang itu? Nah, untuk diketahui bahwa Kajang ini mungkin teman-teman tahu suku Baduy. Nah, suku Kajang ini 11-12 dengan suku Baduy itu sendiri. Nah, alasan saya mengapa mengambil Amatoa Kajang. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keberagaman budaya. Nah, tercatat ada 1.340 suku dengan 300 etnik, yang mana ini menurut Firanda adalah salah satu peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan pariwisata budaya. Karena tercatat ada 60% wisata budaya, ada 35% kekayaan alam, dan ada 5% wisata buatan. Dan salah satunya itu berada di Kabupaten Bulukumba. Seperti itu. Nah, di Kabupaten Bulukumba ini terletak komunitas Amatoa, Amatoa Kajang, yakni salah satu komunitas yang dengan cerdas membagi wilayah mereka menjadi dua bagian, yaitu ada kawasan dalam dan ada kawasan luar. Kawasan dalam adalah masyarakat yang masih menjaga dengan ketat tradisi mereka, sementara kawasan luar sudah boleh menerima modernisasi seperti itu. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Nah, mereka ini memiliki puluhan ritual yang dijaga hingga sekarang dan memiliki kekayaan alam serta hutan lindung seluas 3.100 hektar. Bayangkan seberapa luasnya, dan memang mereka ini 80% adalah hutan. Nah, karena keunikan-keunikan ritual, kemudian adat mereka yang serba hitam, tidak menggunakan alas kaki, hidup sederhana, itu akhirnya dirancang sebagai program strategis di Spapora Kabupaten Bulukumba. Dan karena rancangan tersebut, PAD Bulukumba meningkat menjadi 7,2 miliar dengan kunjungan 682.000 pada tahun 2022, yang sebelumnya hanya 425.000 kunjungan saja. Nah, memang pada dasarnya pariwisata adalah salah satu sektor yang bisa
harapannya menaikkan taraf kehidupan masyarakat setempat. Nah, studi ini juga telah banyak dibahas dan mengenai dampak ekonomi dan sosial budaya telah banyak menarik para ilmuwan di Barat. Namun, pemaparannya masih sebatas pada data kuantitatif dan bersifat makro, yakni tidak memaparkan informasi dan keadaan nyata yang dialami oleh masyarakat secara eksplisit. Hanya sebatas angka, seperti misal meningkatkan neraca pembayaran, kemudian pendapatan devisa negara semakin meningkat dan sebagainya. Itu hanya sekedar kuantitatif, data kuantitatif. Sementara usaha bertahan hidup, upaya mendapatkan peluang agar taraf hidup meningkat, usaha untuk beradaptasi dengan pariwisata, usaha melestarikan budaya lokal, itu kurang ditampakkan secara eksplisit gitu. Kondisi yang benar-benar real terjadi dalam masyarakat, utamanya masyarakat adat. Olehnya itu, dalam penelitian ini saya melihat 3 poin, yaitu bagaimana desa Tanah Toa berproses menjadi desa wisata. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan respon masyarakat baik yang ada di kawasan dalam maupun kawasan luar. Kemudian jika terdapat perbedaan respon, hal apa yang mengakibatkan itu terjadi, mengingat mereka dalam satu kesatuan lingkungan yang sama. Nah, tujuan penelitiannya memberikan gambaran mengenai pengembangan pariwisata yang terjadi dan mendeskripsikan respon apa yang dimunculkan oleh masyarakat adat akibat adanya pariwisata. Untuk tinjauan literatur, saya melihat adanya pada literatur-literatur mengenai pengembangan desa wisata, respon masyarakat Amatoa Kajang, dan respon berupa tindakan. Namun karena saya membahas mengenai respon, saya lebih berfokus pada melihat respon berupa tindakan, seperti salah satu penelitian oleh Budi Ring Tias tahun 2013, melihat bahwa adanya showroom sebagai bentuk pelestarian budaya. Kemudian, menurut Ahimsa tahun 2011, respon pariwisata juga bisa dijadikan sebagai peluang ekonomi dengan mengkomersialisasi budaya dan tradisi. Nah, kemudian menurut Kolawole, pariwisata bermanfaat jika dapat meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan identitas budaya. Untuk landasan teori mungkin saya tidak akan bahas secara detail, hanya secara ini saja untuk mengefisienkan waktu. Jadi ada 4 teori, landasan teori yang saya pakai, yaitu pengembangan pariwisata, ada desa wisata, ada masyarakat hukum adat, dan respon warga masyarakat. Untuk di sini saya menekankan menekankan di respon karena memang fokusnya membahas mengenai respon. Untuk teori respon itu sendiri banyak jenisnya. Namun dalam penelitian saya mengambil teori respon oleh Ahimsa Putra tahun 2011 yang mengatakan bahwa respon akar kata dari bahasa Inggris yang berarti tanggapan yang dapat diekspresikan dengan kata-kata atau melalui tindakan sebagai jawaban dari sebuah respon. Nah, untuk melihat respon ini, untuk mendukung respon ini, saya menggunakan teori rational choice untuk melihat benar-benar apakah respon-respon yang ini itu berlandaskan pada suatu teori khusus, seperti itu. Jadi rational choice ini adalah pelaku dianggap memiliki pemahaman dan kesadaran terhadap keadaan-keadaan yang mempengaruhi pilihannya. Jadi kesadaran yang diambil oleh masyarakat berdasarkan persepsi mereka, berdasarkan anggapan mereka apa sih pariwisata itu, dan pada akhirnya memunculkan kelompok-kelompok yang dapat digolongkan sebagai ini adalah respon ekonomi, kemudian respon sosial, dan respon budaya. Untuk metode penelitiannya saya lakukan di Desa Tanah Toa Kabupaten Bulukumba, jaraknya 40 km dari kabupaten kota dan kurang lebih 200 km dari kota Makassar. Dan disinilah tempatnya bermukim suku adat Amatoa Kajang. Sebelum dijelaskan lebih detail tadi, suku Amatoa Kajang ini adalah suku yang benar-benar berpegang teguh pada Pasangri Kajang, atau itu adalah pedoman hidup mereka yang mengatur sistem hidup mereka, sistem pernikahan, sistem kematian, dan sebagainya. Pokoknya Pasangri Kajang itu seperti kitab sucinya mereka yang tidak boleh dilanggar sama sekali. Nah, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait ini, saya melakukan studi pustaka, seperti mengumpulkan buku, jurnal, hasil penelitian, media massa, dan sebagainya terkait Kajang itu sendiri, terkait respon masyarakat, terkait komunitas adat Kajang, apa itu Amatoa, dan segala hal yang terkait dengan Kajang. Kemudian observasi partisipan saya lakukan. Jadi pada tanggal 25
Desember tahun 2023 itu saya sudah melakukan observasi sampai akhirnya berakhir pada 8 Maret 2024. Jadi di Kajang itu saya tinggal menetap kurang lebih 1 bulan untuk bisa melihat bagaimana mereka menjalankan ritual adatnya, bagaimana melihat interaksi antara masyarakat dengan wisatawan, melihat bagaimana mereka ketika berhadapan dengan wisatawan seperti itu, melihat keseharian mereka dan intinya saya hidup seperti mereka, menggunakan pakaian serba hitam, tidak menggunakan alas kaki, dan tidur hidup seperti apa yang mereka alami setiap harinya. Nah, kemudian teknik yang ketiga yang saya gunakan adalah wawancara, yaitu wawancara mendalam, semi terstruktur, wawancara sambil lalu, dan berpegang teguh pada satu pedoman, yaitu bagaimana pendapatnya tentang pariwisata dan pengaruhnya terhadap Anda, masyarakat, dan di lingkungan Anda. Untuk informannya, saya mengambil Amatoa Kajang. Di sini kenapa Amatoa Kajang? Amatoa Kajang ini adalah pemimpin suku. Jadi pemimpin suku yang benar-benar tahu seluk-beluk bagaimana itu Kajang, bagaimana adat mereka, bagaimana sistem hidup mereka, seperti itu. Kemudian Dinas Pariwisata, Kepala Desa Tanah Tua, Pokdar Wis Kajang, tour guide, pelaku budaya, pemilik homestay, petani, penenun, dan pelaku budaya lainnya. Nah, untuk alur penelitiannya saya menggunakan etnografi ya, namun di sini tidak diuraikan secara detail untuk mengefisienkan waktu. Jadi memang seluruh tahap ini mulai dari analisis domain, taksonomi, analisis komponen dan budaya itu selalu berlandaskan pada wawancara. Jadi benar-benar penelitian etnografi itu adalah ingin melihat bagaimana yang terjadi di lapangan seperti untuk mengelaborasi apa yang benar-benar terjadi di lapangan seperti itu. Jadi mengelaborasi karakteristik kultural yang terjadi dalam komunitas adat Kajang. Nah, hasilnya seperti ini. Kajang itu seperti yang saya telah singgung sebelumnya, mereka membagi wilayah mereka menjadi 2 teritorial, jadi kawasan dalam dan juga kawasan luar. Untuk luas wilayah mereka itu ada 729 hektar dan ini tuh sangat luas banget. Jadi jumlah penduduknya juga 5.182 jiwa. Nah, untuk kawasan dalam dan kawasan luar, sangat terlihat perbedaan yang signifikan dari struktur jalanan dan juga rumah-rumah. Jadi, secara geografis terjadi perbedaan yang mencolok. Seperti untuk kawasan dalam, kemudahan aksesnya itu lebih kepada bebatuan dan pasir dan tanah. Mungkin teman-teman bisa lihat di gambar. Jadi untuk pasir berbatu itu 15 km, kalau untuk bebatuannya 10 km, jalan setapak 15 km, dan lokasi dari gerbang desa itu kurang lebih 3 km. Jika teman-teman pernah ke Kajang, itu teman-teman benar-benar melihat hutan rumah. Jadi memang 80% itu adalah hutan. Dan masyarakat tinggal di tengah-tengah kebun keluarga yang dirawat. Nah, kondisi pemukimannya juga seperti itu. Rumah berkelompok, semua rumah sama, semua menghadap ke barat, dan tidak menggunakan pagar kecuali batu kurang lebih 1 meter. Mengapa mereka rumahnya semuanya dimiripkan? Nah, itu aturan dari Pasangri Kajang yang mengatakan bahwa hidup semua setara, tidak memandang status, tidak memandang pekerjaan, tidak memandang dia kepala suku atau apa, pokoknya semuanya sama. Rumah tidak boleh ada yang lebih mencolok, jadi sampai rumah pun diatur oleh Pasangri Kajang, seperti itu. Nah, sementara untuk kawasan luar, ini aksesnya sudah aspal dan berbatu itu sepanjang 3 kilometer, lokasinya dari gerbang desa itu kurang lebih 100 meter. Dan kondisi pemukimannya itu rumah berjejer berdampingan di jalan dan rumah berhadap-hadapan, tidak seperti yang di kawasan dalam yang semuanya menghadap ke barat, seperti itu. Konstruksinya juga bervariasi, ada yang batu, ada yang masih menggunakan rumah panggung, ada yang digabungin batu dan panggung, itu semua sudah bebas. Dan listriknya juga sudah ada, berbeda dengan kondisi kawasan dalam yang sama sekali tidak menggunakan listrik, jadi benar-benar gelap gulita. Nah, untuk kondisi penduduk di kawasan dalam itu lebih banyak karena ada 7 dusun. Untuk kondisi di luar kawasan luar itu cuma 2 dusun. Jadi memang dari 9 dusun itu 7-nya ada di dalam. Jadi memang kawasan
masyarakat adat Amatoa itu lebih banyak berada di kawasan dalam dibanding kawasan luar. Namun nanti kita akan melihat bagaimana respon kedua wilayah ini. Untuk daya tarik wisata paling utama dari Kajang itu sendiri adalah wilayah dalamnya. Karena wilayah dalam itu memperlihatkan eksistensi kearifan ekologi masyarakat adat. Berdasarkan pasang, kawasan dalam menekankan hubungan intersubjektif antara manusia dengan bukan manusia. Seperti itu, jadi manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam. Makanya mereka sangat menjaga hutan karena hidup mereka tergantung dari hutan. Mereka percaya bahwa ketika dia merusak hutan, maka hidup mereka akan terkena bala juga, seperti itu. Jadi jadi hubungan antara manusia dengan bukan manusia itu dimunculkan dari ritual adat. Jadi mereka memelihara puluhan ritual adat seperti ritual andingengi hutan, kemudian ritual songkabala dan sebagainya. Ada adat istiadat, keterampilan menenun, musik, dan tari tradisional, dongeng. Untuk kekayaan budaya berupa benda, itu seperti kain hitam, topeng leleng, kemudian alat musik tradisional, ada kuliner tradisional, rumah adat Kajang, dan kerajinan tradisional. Untuk kekayaan alam, sudah tidak bisa dipungkiri karena mereka memiliki hutan 3.100 hektar, sehingga banyak pohon, kemudian banyak tanaman obat, 28 mata air terjun, dan juga sungai sepanjang 6 km. Untuk proses menjadi desa wisata itu terbagi 3 juga, ada pradesa wisata, proses desa wisata, pasca desa wisata. Jadi sebelum menjadi desa wisata memang kunjungan wisatawan itu untuk tujuan hanya ingin mengunjungi kepala suku atau kepentingan politik atau mungkin ritual keagamaan seperti memohon doa dan wejangan kepada Amatoa. Nah, setelah kunjungan terus meningkat, akhirnya masyarakat atau pemuda adat merasa bahwa ini sudah tidak beres nih, sudah banyak wisatawan yang masuk ke kawasan adat namun tidak mematuhi adat istiadat, seperti tidak menggunakan pakaian hitam, tidak menggunakan alas kaki, dan juga menggunakan handphone di dalam wisata adat, yang mana itu semua merugikan dan tidak diperbolehkan. Olehnya itu muncullah inisiator awal untuk mengatur kegiatan wisatawan di dalam kawasan adat. Kemudian adanya juga penguatan kelembagaan dengan membuat Pokdarwis, dan ini Pokdarwisnya dibantu oleh CSCR UGM karena adanya pengembangan masyarakat, dan bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian pemberdayaan masyarakat dengan melatih mereka dan memperkenalkan mereka terhadap pariwisata. Karena awalnya mereka takut dengan wisatawan, tapi karena seringnya berinteraksi, akhirnya masyarakat lokal terbiasa dengan para wisatawan. Pemberdayaannya itu seperti misal wisatawan minta tarian, masyarakat adat menari, seperti itu. Nah, dukungan pemerintah juga seperti itu. Adanya bantuan sekitar 67 juta untuk pengadaan kain hitam yang dapat disewakan bagi wisatawan yang tidak memiliki pakaian hitam ketika ingin memasuki kawasan adat. Sehingga semua ini karena semakin maju, akhirnya dimunculkanlah legalitas dan peresmian desa wisata yang pada akhirnya diresmikan pada tanggal 11 September tahun 2019. Seperti itu. Nah, kemudian pasca terbentuknya desa wisata, akhirnya kerjasama dari berbagai stakeholder kian banyak, bantuan dari perusahaan-perusahaan swasta, kemudian masyarakat juga semakin mengenal budaya Kajang, dan karena atraksinya semakin baik, tempatnya juga semakin oke, atraksi, kemudian fasilitas dan sebagainya. Akhirnya memang Kabupaten Bulukumba ini dijadikan sebagai ikon budaya Kabupaten Bulukumba. Untuk perkembangan wisatawannya seperti yang sudah dijelaskan, terjadi perubahan signifikan dari tahun 2020 hingga 2023. Dari 4.000 sekarang sudah mencapai 11.000. Jadi memang terlihat perubahan yang sangat signifikan. Nah, berdasarkan semua ini, bagaimana sih respon yang diperlihatkan oleh masyarakat? Nah, berdasarkan rational choice-nya, karena memang pendekatan rational choice itu menekankan bahwa tindakan yang diambil itu selalu bergantung pada konsepsi para aktor sebagai tujuan dan dilakukannya
dengan terencana seperti itu. Jadi untuk respon-respon yang dimunculkan untuk kawasan dalam ada tour guide, komersialisasi jasa, untuk kawasan luar ada penginapan atau komersialisasi kamar, kemudian kawasan luar dan dalam itu sama, ada Pabite Pasapu, Kain Hitam, souvenir, dan parkir. Mohon maaf, ini saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena memang sangat panjang uraiannya, mungkin bisa diskusi di lain waktu, atau bisa melihat skripsi di perpustakaan karena memang uraiannya sangat panjang. Untuk respon sosial juga terbagi dua, ada kawasan dalam dan kawasan dalam dan luar. Untuk kawasan dalam, respon sosialnya itu adalah perjamuan Amatoa. Awalnya memang untuk kalangan pejabat saja, namun makin ke sini akhirnya masyarakat juga datang untuk meminta obat, minta nasihat, sampai pada akhirnya karena adanya program pemerintah Kabupaten Bulukumba yang Merdeka Belajar itu, akhirnya Kajang itu ramai oleh mahasiswa atau siswa yang belajar tentang kebudayaan. Akhirnya Amatoa mengambil keputusan rasional untuk struktur sosial dan politik yang lebih luas. Nah, salah satunya agar eksistensi Amatoa tetap terjaga. Akhirnya dulunya Amatoa tidak bertemu sama masyarakat luas, akhirnya membuka diri untuk bisa diajak komunikasi. Kemudian untuk kawasan dalam dan luar ada pembentukan Pordarwis dan partisipasi masyarakat. Untuk respon budaya, yang pertama adalah Bolo Pak Borongan Kajang. Jadi seperti mungkin teman-teman bisa lihat di gambar, ini kan ada kawasan luar dan kawasan dalam. Awalnya kawasan dalam itu tidak boleh dimasuki menggunakan HP dan lain-lain, tapi karena adanya perubahan ini, Amatoa memberi batas kurang lebih 300 meter itu sudah bisa mengambil gambar agar orang-orang yang tidak sempat datang bisa melihat seperti ini loh rumah Kajang itu sendiri. Terlebih banyak kegiatan-kegiatan Dinas Pariwisata Bulukumba yang ingin bertemu dengan Amatoa. Jadi agar esensinya tidak terganggu, akhirnya Amatoa membuka diri untuk bisa membiarkan orang-orang bertemu dengan Amatoa, mengambil gambar, tapi Amatoanya tidak. Hanya kondisi Kajang di bagian depan-depan, seperti itu, bagian sebelum masuk lebih dalam. Untuk kawasan dalam dan luar ada ritual Adingingi, kemudian ada juga Festival Budaya Kajang. Nah, untuk perbandingan respon, bagaimana perbedaan dan persamaan dari kedua wilayah ini? Untuk segi ekonomi sosial budaya, itu perbedaannya ada pada tour guide yang hanya direspon oleh kawasan dalam, itu tour guide, perjamuan Amatoa, dan bola Pak Borongang. Sementara kawasan luar itu hanya penginapan saja, dan persamaan responnya itu ada pada penyewaan kain hitam, Pak Bite Pasapu, souvenir Kajang, parkir, Pordarwis, partisipasi masyarakat, ritual Adingingi, dan festival budaya. Mengapa apa di balik kawasan dalam ini? Respon yang dimunculkan sesuai dengan keputusan Pasantri Kajang. Atraksi-atraksi tersebut menjadikan Amatoa sebagai objek utama, sementara Amatoa tidak diperkenankan keluar kawasan seumur hidup. Olehnya itu, ketiga respon ini memang hanya boleh dilakukan di kawasan dalam, tidak di kawasan luar. Sementara kawasan luar, mengapa penginapan hanya boleh di kawasan luar? Karena di kawasan dalam itu kondisinya tidak semua masyarakat wisatawan bisa karena memang terbatas listrik, kemudian aksesnya juga tidak mudah, takutnya bisa menyulitkan para wisatawan. Olehnya itu respon penginapan hanya diambil oleh kawasan luar saja. Nah, sementara kawasan dalam dan kawasan luar, mengapa itu direspon baik? Karena memiliki prinsip yang sama, pengembangan pariwisata dilakukan untuk pelestarian dan pengakuan identitas diri di dunia luar, sehingga hal-hal yang tidak bertentangan dengan Pasangri Kajang akan disambut baik seperti itu. Nah, faktor apa yang mempengaruhi? Jadi dari hasil penelitian ini dilihat ada 3, yaitu pemahaman tentang pariwisata, yang artinya yang paham pariwisata, yang paham berpartisipasi yang tidak menjadi penonton. Kemudian yang kedua ada pengalaman di dunia pariwisata. Dan yang ketiga adalah aturan Pasangri Kajang. Mungkin seperti itu ya, jadi tidak terjadi perbedaan yang sangat mencolok, hanya pada kondisi geografis saja, yang mana yang satu kawasan dalam membuka diri, kawasan luar membuka diri, dan kawasan dalam tetap berpegang teguh pada ritual adat istiadat yang mereka yakini sejak zaman dulu. Mungkin sekian, terima kasih. Mohon maaf ya kelebihan waktu karena memang bahasanya sangat banyak sekali. Apabila ada kekurangan dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau misal masih ada yang ingin dipertanyakan, bisa nanti pada saat sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik,
Terima kasih Mbak Nurul Asri Rahayu untuk pemaparan materinya, luar biasa. Kita bisa sedikit tahu ya tentang Tanah Toa dan Kajang ini. Walaupun di kesimpulannya sedikit ada persamaan ya dari kawasan dalam dan kawasan luar. Sekarang kita akan berlanjut ke narasumber kedua. Saya akan coba bacakan CV beliau. Ya, narasumber kedua kita adalah Mas Wisnu Pramudia, pendidikan S1 Destinasi Pariwisata Universitas Udayana dan pendidikan S2-nya Kajian Pariwisata angkatan 2022. Dan saat ini sedang sekarang menjadi dosen Prodi S1 Pariwisata di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu, kita mau sapa dulu Mas Wisnu, sudah hadir di Zoom kita pada sore hari ini. Mas Wisnu nanti akan membawakan materi dengan judul Perubahan Kepuasan Hidup Akibat Perkembangan Pariwisata, Perspektif Masyarakat Desa Adat Canggu di Bali. Untuk itu kepada Mas Wisnu, saya persilakan waktu dan tempat untuk memaparkan. Baik, sambil menunggu kita, Mas Wisnu juga pernah menerbitkan publikasi jurnal ya di tahun 2024 dengan judul Persepsi Wisatawan Terhadap Dampak Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Desa Wisata Ngelanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. Dan publikasinya yang berikutnya yaitu Tourism Development and Change in Life Satisfaction, Case of Balinese Community. Oh, judul yang ini di Canggu Traditional Village. Jadi mungkin teman-teman yang nanti ada keterkaitan dengan judul ini mungkin bisa komunikasi dengan Mas Wisnu untuk discuss untuk mendapatkan inspirasi mungkin atau materi-materi atau bahan dari jurnal yang sudah dia terbitkan. Apakah Mas Wisnu sudah bergabung kembali dengan kita? Mas Wisnu sudah bergabung? Iya, saya sudah bergabung. Mohon maaf ya, sebesar-besarnya di Bangka Belitung sudah sedang hujan badai ini, jadinya koneksinya agak ini ya, nggak bagus. Oke, Oke, apakah siap saya Mas. sudah bisa share screen? Dipersilakan Mas. Oke, sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Mohon maaf. Sudah terlihat Mas Wisnu?
Mungkin boleh di full screen. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya kepada yang terhormat Ibu Dr. Dia Widya Stuti STMCP dan selaku Ketua Prodi Magister Kajian Pariwisata Sekolah Pascasarjana UGM dan seluruh rekan-rekan panitia, teman-teman dan para hadirin dalam kegiatan sharing session kali ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MKP yang sudah mengundang dan memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman ya dan pengetahuan terkait penulisan tesis. Nah, dan terkhusus juga kepada Ibu Dia sekali lagi selaku supervisor saya dulu. Sekali lagi terima kasih Bu karena peran besar Ibu dalam membantu saya hingga saya bisa melangkah sejauh ini. Jujur sih sebenarnya saya agak kaget ya ketika dihubungi oleh teman-teman panitia gitu untuk memberikan materi ya, mengingat tesis saya dulu itu sebenarnya banyak sekali kekurangan gitu, banyak sekali minusnya. Namun kemudian saya berpikir ya, namanya ini kita sharing, artinya ada baiknya juga kita belajar itu nggak hanya yang dari yang bagus-bagus, dari yang sukses-sukses gitu. Ada baiknya juga kita belajar dari yang kurang-kurang gitu, apalagi yang banyak-banyak kesalahan itu, karena disitulah sebenarnya proses belajar kita, gimana kita nantinya harapannya tidak mengulangi kesalahan yang terjadi seperti itu ya. Baik, mari kita mulai saja ini masuk ke materi kita. Jadi tesis saya dulu itu berjudul Perubahan Kepuasan Hidup Akibat Perkembangan Pariwisata. Perspektif masyarakat desa adat Canggu di Bali. Ya, di sini saya menambahkan lesson learn gitu. Maksudnya memang saya di sini nanti tidak hanya akan mengupas terkait tesis saya, tapi juga saya ingin menunjukkan di mana sebenarnya letak-letak kekurangannya, letak-letak mungkin kelebihannya seperti itu ya, sehingga teman-teman yang saat ini sedang berjuang menulis tesis ataupun yang sedang akan menulis tesis atau sedang menulis proposal gitu bisa mendapatkan pelajaran ya. Jadi, oke, ini kok nggak bisa next ya, sorry. Oke, jadi apa yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini? Sorry. Awalnya itu saya dulu itu sangat ini ya, sangat terinspirasi dari materi kuliahnya Pak Aji ya. Kalau kita ingat di kelas beliau banyak mengupas terkait kebahagiaan ini dalam konteks pariwisata ya. Jadi saya sangat tertarik bagaimana sebenarnya pariwisata ini bisa membuat bahagia tidak hanya wisatawan tapi juga masyarakat lokal. Kalau meminjam bahasanya Dr. Franz Teguh itu ya, jadi beliau menyebut tourism as an industry of happiness gitu. Nah, dari situ saya mencoba membaca lebih lanjut terkait topik kebahagiaan ini, konsep kebahagiaan ini, dan kemudian saya menemukan banyak konsep-konsep lagi yang sedikit bersinggungan seperti quality of life, kemudian well-being gitu, subjective well-being ya, dan termasuk life satisfaction ini ya. Dari situ setelah menemukan beberapa konsep itu, saya kemudian melakukan kajian pusaka ya, mencoba mencari seperti apa sebenarnya research gap yang ada. Dan penelitian dalam topik ini itu banyak dilakukan terhadap wisatawan secara khusus ya, masih berfokus pada turisnya. Jadi masyarakat ini meskipun juga diteliti, tapi jumlahnya masih kalah dari yang wisatawan ini. Apalagi kalau kita tahu masyarakat itu kan pastinya berbeda-beda, antar daerah, satu daerah berbeda, dan masyarakat itu juga punya kelompok-kelompok, termasuk masyarakat desa adat itu sendiri, mungkin kalau dalam bahasa Inggris disebut indigenous people atau tribal people gitu ya. Jadi ketika dibawa ke konteks pariwisata Indonesia, ternyata topik ini memang masih jarang diteliti ya. Jadi saya kemudian mencari terkait lokasi gitu, lokasi penelitian yang bisa dilakukan dengan topik ini itu. Kemudian saya menemukan bahwa saya anggap fenomena pariwisata yang sedang terjadi di Canggu itu perkembangan pariwisata di sana itu cocok gitu. Karena mengapa? Karena di sana ada masyarakat desa adat ya, masyarakat desa adat pertama, kemudian perkembangan pariwisata di Canggu itu kalau kita bandingkan dengan destinasi-destinasi lainnya yang serupa itu cukup berbeda dan unik. Apalagi Canggu ini berkembangnya cukup pesat dan terakselerasi hanya dalam beberapa tahun saja. Artinya di situ perkembangan pariwisatanya lebih disebabkan oleh banyaknya ekspat, banyaknya digital nomads yang tinggal di sana. Bahkan kalau kita ingat terjadinya pandemi, Bali itu dikatakan hampir pariwisata dunia lah dikatakan down gitu.
di Canggu, kalau dari hasil yang saya peroleh itu di sana masih cukup cukup banyak wisatawan, ya artinya pariwisata di Canggu itu masih berkembang pada waktu itu. Nah, dari sini kemudian juga perkembangan pariwisata di sana itu terakselerasi juga itu yang namanya perubahan alih fungsi lahan pertanian, ya. Alih fungsi lahan pertanian ini berubah jadi fasilitas-fasilitas pariwisata, homestay, restoran dan seterusnya. Nah, yang yang menjadi permasalahan bahwa dengan adanya perkembangan pariwisata ini kita lihat bahwa masyarakat desa adat di Bali itu sangat-sangat lekat ya dengan tanahnya. Akibatnya dengan pariwisata ini tidak hanya lingkungan dan ekonomi saja yang terpengaruh, tapi juga sosial budayanya, aspek sosial budaya mereka, spiritualnya. Sehingga asumsinya juga memengaruhi itu gimana mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang penting dalam kehidupan mereka, baik yang bersifat non material maupun material, sehingga dapat berpotensi mengubah kepuasan hidup masyarakat. Ya, dari situ kemudian yang menjadi pertanyaan penelitian tesis saya adalah yang pertama bagaimana masyarakat adat desa adat Canggu memandang perkembangan pariwisata di wilayah mereka dan apakah perkembangan pariwisata mengubah kepuasan hidup masyarakat desa adat Canggu, ya. Jika ya, bagaimana perubahan tersebut? Adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu yang pertama menguraikan dan menjelaskan pandangan masyarakat desa adat Canggu terhadap perkembangan pariwisata di wilayah mereka dan menguraikan dan menjelaskan perubahan kepuasan hidup masyarakat desa adat Canggu sebagai akibat dari perkembangan pariwisata. Ya, jadi kepuasan hidup itu, jadi kepuasan hidup itu secara sederhana itu merujuk kepada evaluasi masyarakat gitu terhadap terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang mereka anggap penting dalam kehidupannya. Artinya evaluasi ini menggunakan kognitif, ya. Kalau kita berbicara kebahagiaan itu pada level afektif, level perasaan, rasa gitu. Kalau kepuasan hidup ini kognitif, pikiran. Artinya mereka sebagai manusia, sebagai makhluk yang rasional itu dapat mengevaluasi apakah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan penting dalam kehidupan mereka itu dapat dianggap mereka sudah puas atau belum gitu ya. Dan pariwisata ini eh, dari penelitian-penelitian sebelumnya itu terbukti gitu memengaruhi kepuasan hidup masyarakat. Artinya ketika pariwisata itu meningkatkan perekonomian misalnya, pendapatan mereka lebih baik, standar hidup mereka menjadi lebih baik dan mereka merasa puas, ya. Apalagi ketika ada kebutuhan-kebutuhan penting lainnya, misalnya infrastruktur di situ, di lingkungan mereka, kesehatan mereka dan pendidikan mereka menjadi jauh lebih baik. Nah, itu secara keseluruhan menyebabkan mereka merasa lebih puas. Namun sebaliknya, pariwisata juga dapat mengurangi kepuasan hidup akibat gini ya, perubahan budaya, misalnya degradasi lingkungan, ketimpangan ekonomi ya, inflasi, meningkatnya harga-harga, kemudian juga peningkatan volume turis itu juga dapat menyebabkan adanya tekanan terhadap sumber daya, sehingga mengakibatkan akses yang berkurang terhadap layanan penting bagi masyarakat setempat. Nah, di sini saya sedikit ingin berbicara terkait tinjauan pustaka ini karena tinjauan pustaka ini penting gitu ya dan waktu sidang waktu itu alhamdulillah tinjauan pustaka cukup mendapatkan apresiasi karena kalau kita lihat memang tinjauan pustaka ini banyak dilakukan dengan format yang sekedar merangkum gitu. Jadi saran saya nanti ketika teman-teman membuat satu tinjauan pustaka itu jangan hanya sekedar merangkum, artinya hasilnya begini, metodenya ini dilakukan dengan pendekatan ini, analisis ini, seperti itu jangan. Tapi artinya di dalam tinjauan pustaka ini teman-teman harus juga bisa mengkomunikasikan sebenarnya seperti apa posisi penelitian teman-teman itu dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Karena dengan tinjauan pustaka yang baik itu saya pribadi merasa bahwa 50% atau setengah pekerjaan kita menulis tesis ini sudah selesai karena lewat kajian pustaka kan kita bisa belajar teori konsep yang digunakan, metode-metode yang digunakan, bagaimana cara menulis hasil, melakukan pembahasan. Jadi tinjauan pustaka ini termasuk aspek penting yang perlu diperhatikan ya, lebih lebih baik gitu. Kemudian eh, di dalam landasan teori ini saya mengupas beberapa konsep dan teori-teori yang menjadi landasan, menjadi lensa gitu, menjadi visual analisis dalam membantu saya menjelaskan permasalahan yang saya lihat gitu.
Nah, di sini saya tidak akan mengulas satu persatu. Saya ingin menjelaskan sebenarnya tadi letak kekurangan tesis saya itu di mana, yaitu di landasan teori saya ini. Jadi, menurut menurut penguji pada waktu itu, bahwasanya kerangka teori yang saya buat itu kurang komprehensif. Karena mengingat kepuasan hidup ini adalah topik yang biasanya dipelajari pada bidang ilmu psikologi, dan pada waktu itu saya tuh lebih banyak begini, banyak mencari topik-topik kepuasan hidup tuh hanya di riset-riset pariwisata. Iya, saya mencari di riset-riset psikologi, tapi jumlahnya sangat sedikit. Jadi ketika saya katakan tadi lewat teori itu bahwa kepuasan hidup itu merupakan evaluasinya masyarakat itu terhadap terpenuhnya kebutuhan penting dalam kehidupan mereka, artinya itu belum komprehensif. Ada aspek lain yang juga tidak kalah penting, seperti harapan gitu. Artinya melihat terpenuhinya saja tanpa mengetahui sebenarnya harapannya tadi itu gimana, ya. Jadi apakah harapannya itu sudah sesuai? Nah, dari situ sebenarnya baru benar-benar bisa terlihat tuh masyarakat itu puas atau tidak. Nah, di sini yang saya miss menurut penguji bahwa saya tidak menambahkan teori terkait harapan ini. Dan ketika selesai apa namanya tesis itu, saya lihat memang sekali lagi penelitian-penelitian terkait life satisfaction itu memang terlihat ya bagaimana harapan itu berkorelasi dan juga berpengaruh terhadap kepuasan hidup masyarakat. Sehingga artinya dengan lensa yang saya gunakan ini, dengan kerangka teori yang saya gunakan ini, eh, mungkin permasalahan yang saya jelaskan ini masih kabur ya, belum tajam kalau kita mengambil gambar dengan kamera dengan lensa tertentu gitu ya. Artinya tanpa adanya harapan ini kurang tajam seperti itu. Nah, dari kerangka teori tadi, kerangka berpikir saya seperti ini cukup sederhana sebenarnya bagaimana melihat perubahan kepuasan hidup ini bahwa membandingkan antara kepuasan hidup masyarakat desa adat Canggu sebelum munculnya pariwisata itu sendiri dan setelah pariwisata berkembang. Dan kepuasan hidup di sini itu ada ada dua dimensi ya, yaitu pertama kepuasan terhadap terpenuhinya kebutuhan non material, di sini ada spiritual, sosial, pendidikan, kesehatan dan rekreasi, dan yang kedua terhadap terpenuhinya kebutuhan material, yaitu kebutuhan pokok dan finansial. Dan kebutuhan-kebutuhan ini dipengaruhi oleh karakteristik daripada si masyarakat desa adat itu sendiri karena mereka memiliki nilai-nilai tersendiri, kepercayaan sendiri, melakukan ritual upacara yang berbeda pada umumnya dan juga adat istiadat mereka. Ya, ya, metode penelitian, yang pertama pendekatan penelitian, saya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif ya. Mengapa menggunakan pendekatan ini? Saya pikir kita semua sudah memahami ya. Artinya di sini saya ingin melihat lebih jauh pandangan masyarakat, ingin mendalami mengapanya. Seperti itu artinya maka saya menggunakan kualitatif. Tidak cukup hanya dengan kuantitatif. Terlebih lagi lokasi penelitian saya juga kecil gitu, artinya di desa ya, bukan bukan lokasi yang besar, bukan dengan populasi yang besar sehingga diperlukan sampel seperti itu. Kemudian pengumpulan data waktu itu ada dengan secara dokumen, artinya itu untuk melengkapi kebutuhan data-data sekunder khususnya. Kemudian saya juga melakukan observasi partisipan. Saya tinggal di Desa Adat Canggu kurang lebih 2 bulan. Saya tinggal di homestay di sana di salah satu masyarakat, rumah masyarakat. Di situ saya berpartisipasi aktif ya, menjadi orang Bali lah pada waktu itu selama 2 bulan, ikut mereka berkegiatan sosial, ikut mereka berupacara ya, ikut mereka ke pantai beribadah melasti, ikut mereka ngayah gitu kegiatan sosial, ikut ikut berbagai kegiatan yang pada waktu itu dilaksanakan selama saya di sana. Kemudian saya juga melakukan wawancara secara mendalam ya. Di situ wawancara mendalam itu saya memulai dengan melakukan wawancara terhadap informan kunci yaitu bendesa adatnya atau kepala desa adatnya. Dari situ karena beliau yang saya anggap memahami dengan baik seluk-beluk daripada desa adat Canggu dan juga mengetahui dengan baik siapa-siapa saja yang dapat membantu saya memberikan informasi-informasi yang saya perlukan ya. Dari penggalian informasi ini saya eh, memperoleh sekitar 17 informan ya, dan informan ini ada di bagian informan kunci, ada informan ini ya utama, dan di situ proses pencarian data saya itu berhenti ketika saya tidak menemukan jawaban-jawaban yang baru lagi. Artinya ketika
saya menemukan dari wawancara ini, saya coba cross-check dengan wawancara dengan informan selanjutnya, ternyata jawabannya sudah mulai jenuh, artinya tidak ada informasi-informasi atau teman-teman yang baru lagi atau unik gitu. Di situ saya berhenti sehingga terkumpulnya 17 informan. Setelah itu kemudian saya melakukan proses analisis data, artinya saya mulai dengan melakukan transkrip kepada seluruh hasil wawancara dan juga melakukan ini ya, mengorganisasi catatan-catatan lapangan saya dari proses hasil observasi tadi. Kemudian dari situ saya melakukan coding awal, artinya saya melakukan coding dengan pembacaan line by line ya, kalimat per kalimat. Dan di situ coding-coding awal itu kemudian saya kumpulkan dan yang sama itu saya buatkan tema-temanya. Dan tema-temanya tadi pastinya karena ini bukan induktif atau deduktif ya penelitian saya ini, artinya ada kerangka teori yang saya gunakan. Artinya temanya tadi tinggal dikembalikan tadi ke kerangka teori saya, artinya kepuasan terhadap terpenuhinya yang spiritual seperti ini, sosial seperti ini, dan seterusnya ya. Kemudian keabsahan data, di sini saya menggunakan triangulasi. Yang pertama triangulasi teknik, artinya membandingkan misalnya saya memperoleh data dari observasi ini ketika saya bandingkan dengan wawancara, apakah ada kesamaan seperti itu, sehingga meningkatkan validitas dan reliabilitasnya. Kemudian saya juga melakukan triangulasi sumber ya, informan 1 dengan informan 2 dengan informan 3 itu saya banding-bandingkan jawabannya begitu. Ya. Ya, Canggu lokasinya itu sejajar dengan pantai-pantai yang cukup terkenal ya di Bali seperti Kuta, Legian, Seminyak, hanya saja dia posisinya agak di sebelah utara. Dia dekat dengan Desa Tibubeneng dan Desa Prerenan. Dari Bandara Ngurah Rai sendiri sekitar 20 km ya, atau sekitar hampir satu jam lah, karena posisinya saat ini sudah lebih macet gitu ya. Dan Canggu ini saat ini sudah sangat-sangat padat ya dibandingkan saya saat kuliah S1 dulu. Artinya perkembangan pariwisatanya pesat sekali. Memang Canggu sendiri sudah mulai dikunjungi oleh wisatawan sejak tahun 1980-an, tapi pariwisatanya itu baru benar-benar mulai berkembang itu 2011-an ke atas. Dan perkembangan pariwisata itu semakin terakselerasi gitu kalau kita lihat dari jumlah kunjungan wisatawan ini dari beberapa tahun sebelum terjadinya pandemi dan semakin meningkat dengan adanya pandemi, setelah pandemi itu ya. Jadi jika dibandingkan dengan destinasi-destinasi yang serupa di sebelahnya, artinya sama-sama dari dulu dikunjungi wisatawan, sama-sama berkembang, Canggu cukup terakhir-terakhir ya. Kalau kita lihat tadi kembali lagi ke Butler ya, dengan TALC-nya baru tahun 2011 dan sekitar 2020 itu baru masuk ini konsolidasi ya, artinya mulai mendekati stagnan, melihat nantinya nanti apakah akan stagnan atau tidak begitu. Ya, jadi seperti apa sebenarnya perubahan kepuasan hidup masyarakat desa adat Canggu ini dengan adanya pariwisata? Pertama, ketika dilihat dari terpenuhinya kebutuhan spiritual ini, sebelum kemunculan pariwisata dulu itu upacara ritual itu banyak dilakukan secara sederhana. Artinya minim sekali penampilan. Penampilan ini dia dari segi seni budayanya, kemudian dari segi pakaian-pakaian yang digunakan oleh masyarakatnya ya. Kalau saat ini kita lihat upacara di Bali itu semakin ini ya, terlihat besar, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan upacara sebenarnya yang dulu itu tidak ada. Namun sekarang semakin banyak. Apalagi kegiatan-kegiatan pelaksanaan upacara itu di Bali itu sebagian itu ada yang tingkatannya tinggi sekali sehingga sulit untuk dilaksanakan ketika kondisi perekonomian masyarakat itu tidak baik, seperti misalnya ngaben ya. Kalau dulu ngaben itu banyak tidak dilakukan karena sebagian besar masyarakat desa adat Canggu adalah petani, agriculture, dan petaninya itu petani-petani kecil, artinya tanahnya itu hanya beberapa are saja ya, tidak sampai hektaran. Jadi kondisi waktu itu benar-benar dengan perekonomian yang sangat tidak baik, sehingga perubahan-perubahan spiritual ini sangat-sangat terlihat jelas. Misalnya dari segi persembahan atau
Bantennya ya, Banten itu persembahannya ya. Banten itu juga terlihat dengan jelas bagaimana dulu tuh Banten itu sangat sederhana. Kalau sekarang itu Banten yang dibuat orang-orang Bali itu semakin lengkap. Bahkan upacara-upacara tertentu itu sudah ada misalnya babi gulingnya seperti itu. Kemudian kalau dulu orang berupacara itu eh, nggak sampai dengan tingkatan ulama yang tinggi, sekarang itu mereka lebih mudah ya memanggil atau meminta pedanda atau sulinggihnya ya, itu nama-nama tingkatan ulama di Bali itu agar mereka membantu memimpin upacara ya. Kemudian dari segi proses yang dilaksanakan juga semakin lebih praktis saat ini. Kalau dulu itu sebelum berupacara itu semuanya dilaksanakan dengan manual, dengan tradisional, apa dengan dari pohon kelapa, dari kelapanya itu semuanya diambil dari lingkungan yang ada di situ. Kalau sekarang ambil dari pasar, ya, tinggal beli. Bahkan Banten itu saja yang biasanya yang kotak-kotak kalau lihat kita depan rumahnya orang Bali itu biasanya dibuat manual dari nol gitu. Sekarang nggak ada orang di Canggu itu. Sebagian besar nggak ada yang buat Banten seperti itu lagi. Jadi tinggal beli. Artinya mereka dulu membuat ratusan Banten itu misalnya butuh waktu seharian, sekarang tinggal mengeluarkan 100.000 mereka mendapatkan jumlah yang sama. Ya, jadi di sini dari segi apa namanya terpenuhinya kebutuhan spiritual ini berubah. Dan kalau dulu dengan sederhana itu mereka ya puas dengan ya sudah kita dapat melaksanakan ibadah ya selesai kewajiban mereka dan ikhlas dengan kondisi pada waktu itu. Kalau sekarang puasanya itu makin kompleks, artinya dengan mereka semakin mampu, mereka mengeluarkan persembahan yang lebih besar, melakukan upacara yang lebih tinggi, itu dianggap sebagai wujud syukur yang lebih besar terhadap Tuhan mereka. Ya, dan mereka juga memperoleh prestis ya, status sosial dan prestis dan status sosial ini jadi aspek yang penting dalam kehidupan masyarakat di sana. Mengingat orang Bali itu kalau memiliki sertifikasi yang lebih tinggi itu mereka merasa lebih lebih ini ya wah gitu ya. Dan juga dari tadi seni budayanya kalau kita lihat lebih banyak eh, ritual-ritual seni budaya itu sebenarnya yang dulu nggak ada sekarang ada karena dengan adanya perkembangan pariwisata ini meminta lebih banyak kreativitas dan juga lebih banyak apa namanya latihan-latihan yang dilakukan oleh para pemuda, misalnya mereka apa membuat semacam tari-tarian yang berbeda gitu dan juga dengan alunan-alunan musik yang berbeda gitu. Ya, itu dilihat dari kepuasan terhadap terpenuhinya kebutuhan spiritual. Kemudian kalau sorry, kebutuhan sosial seperti apa? Nah, karena dulu masyarakat itu dulunya petani gitu, mereka banyak hidup mengeluarkan waktu itu di sawah ya, di sawah mereka banyak meluangkan waktu di subak ya. Artinya pada waktu itu memang gotong royong ya, hubungan sosial itu sangat-sangat erat ya, sangat-sangat kuat dan banyak sekali organisasi-organisasi di Subak itu sendiri misalnya organisasi yang bagian motong-motong padinya, organisasi yang bagian nanemnya, yang bagian memanennya, bagian apa namanya mengambil airnya. Nah, yang itu tidak lagi terlihat saat ini karena sawah sudah semakin ini ya, semakin sedikit jumlahnya ya dan banyak sekali sebenarnya kalau kita lihat meskipun di situ masih ada pertanian, masih ada sawah yang bertani itu sudah banyak petani-petani dari luar Canggu. Jadi mereka dibayar begitu oleh pemilik tanahnya. Dan juga kalau dulu ngayah kegiatan sosial itu seperti saya bilang tadi ada kegiatan agama, mereka dari beberapa hari sudah mempersiapkan segala sesuatunya, ada tetangga menikah sudah menyiapkan segala sesuatunya. Saat ini itu menjadi lebih sederhana. Aktivitasnya menjadi lebih lebih simple, lebih praktis dan tidak banyak memerlukan tenaga dan waktu yang terlalu banyak. Sehingga di sini dari segi formatnya, format kegiatan sosial itu berubah. Namun di satu sisi, kalau dulu kegiatan sosial itu banyak-banyak terpusat di sawah, artinya berhubungan dengan subak, saat ini dengan semakin berkembangnya seni budaya akibat pariwisata, banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial yang dapat
dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Artinya kalau dulu itu lebih banyak laki-laki sebenarnya yang beraktivitas sosial ya, saat ini ibu-ibu itu banyak juga yang beraktivitas karena beberapa kegiatan seni budaya misalnya mepet seperti itu. Terus pertunjukan seni budaya yang lainnya itu perempuan-perempuan saja, misalnya ibu-ibu saja. Kemudian pemuda-pemuda saja, dan pemudanya pun juga lebih banyak kegiatan-kegiatan sosialnya, organisasi-organisasi kepemudaannya, misalnya organisasi sekatarinya aja, atau seke yang main gong, seke yang makin main gamelan, seke yang main apa namanya serulingnya saja. Artinya organisasi-organisasi kegiatan sosialnya makin banyak. Nah, di sini tadi kalau kita lihat dulu itu lebih terpusat pada kualitas hubungan sosial dan nilai-nilai tradisional yang lebih terjaga, yang memberikan kepuasan pada waktu itu. Kalau saat ini tuh dengan adanya aktivitas sosial yang lebih bervariasi tadi, dan di satu sisi lebih intensif ya, artinya karena masyarakat lebih banyak yang turut mengikuti berbagai kegiatan sosial yang ada di sana, dan juga semakin format yang semakin efisien tadi atau semakin efektif tadi seiring terjadinya modernisasi di sana, sehingga kalau dulu waktu orang itu mungkin apa habis di sawah, kalau nggak di sawah untuk kegiatan sosial ngaya, sekarang kan mereka juga juga bekerja. Artinya dengan adanya kesibukan pekerjaan itu, mereka harus membagi waktu sehingga kegiatan sosial yang 3 hari tadi nggak mungkin mereka nggak kerja selama 3 hari di hotel misalnya, atau ngurus homestay-nya seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan format sosialnya tadi. Ya, kemudian dari Mas Wisnu, mohon kepuasan terhadap maaf, sisa terpenuhinya waktunya kebutuhan. dua Iya, menit lagi. oke, 2 menit, oke ya. Dari segi kebutuhan pendidikan juga di sini, kalau dulu pendidikannya itu rata-rata rendah ya, sekolah terbatas hanya ada 1 SD dan 1 SMP, dan untuk melanjutkan sekolah itu sulit ya, apalagi dulu tingkat pendidikan itu ya rata-rata orang cuma SD. Nah, akhirnya pada waktu itu ya kalau dikatakan puas ya yang sekedar bersekolah aja bisa sekolah, atau kalau orang tua bisa menyekolahkan anaknya. Nah, kalau sekarang ada lebih banyak pilihan sekolah, ya banyak uang bisa sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, artinya mereka memperoleh lebih banyak kemajuan di situ dan merasa dapat mengakses lebih banyak pendidikan yang berkualitas ya. Nah, di sini karena waktu, mohon maaf sekali waktunya tersisa sedikit sekali, ini kita akan lebih banyak bahas di apa namanya di sesi tanya jawab ya. Di sini saya langsung masuk ke kesimpulan saja, artinya bahwa sebelum adanya pariwisata ini, meskipun masyarakat waktu itu sudah merasa cukup puas dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan non material dan pokoknya saat itu, namun kepuasan ini lebih bersumber dengan adanya rasa syukur dan ikhlas pada waktu itu karena karunia Tuhan. Terlepas dari betapa sederhananya kondisi saat itu, hubungan sosial erat, nilai-nilai tradisional yang masih terjaga, dan adanya rasa kebersamaan yang kuat juga turut berpengaruh pada waktu itu terhadap kepuasan mereka. Meskipun demikian, mereka tidak cukup puas ya dengan kondisi finansialnya akibat pendapatan yang minim dan kurangnya kemampuan untuk membiayai pengeluaran saat itu. Namun seiring berkembangnya pariwisata, masyarakat merasa lebih puas. Hal ini disebabkan oleh perekonomian yang meningkat, sehingga lebih baik dalam membiayai dan mengakses berbagai kebutuhan non-material dan material yang lebih berkualitas, kemudian waktu luang yang lebih banyak, kegiatan sosial budaya yang lebih variasi, dan modernisasi juga turut berpengaruh. Meskipun begitu, terdapat perubahan nilai-nilai akibat yang menyebabkan kepuasan hidup ini bersumber dari hal-hal yang lebih materialistik dan duniawi ya, seperti status sosial dan gaya hidup. Baik, demikian atas presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, nanti kita diskusi pada sesi diskusi ya. Terima kasih banyak, moderator. Baik, terima kasih Mas Wisnu untuk pemaparan materinya. Jadi karena kita sudah mendengarkan 2 pemaparan materi, kita akan ice breaking dulu untuk relaksasi sebentar. Untuk itu saya serahkan kepada Mbak Lala untuk ambil alih ice breaking. Silakan Mbak Lala. Terima kasih Mas Moderator, Mas Dedi atas tepat waktunya. Oke, baik teman-teman, setelah sekian panjang tadi kita mendapatkan ilmu yang banyak dari dua narasumber kita. Mari kita melakukan kuis yang cukup menyenangkan. Ini pertanyaan tidak sulit, hanya tentang seputaran pariwisata yang berada di Indonesia. Nah, sini kita menggunakan
Kahoot ya, teman-teman. Oke, buat teman-teman yang berada di Zoom ini mungkin bisa masuk melalui barcode atau mungkin langsung masuk ke website kahoot.it dan memasukkan PIN yang berada di screen ini. Hujan batu. Ada yang nama sayang ini. Seblak pisang hijau. Ini pesertanya lapar semua ini ya. Terlihat dari nama-nama yang ada di sini. Ada susu vanila. Puluh. Sudah masuk semua untuk teman-teman yang berada di Zoom ini? Oke, mari kita mulai ya. Ini pertanyaan waktu SD ini. Ini kalau sampai ada yang salah, wah, gimana ya? Kadang masih ada yang salah sangka bahwasanya Borobudur itu berada di kota Jogja dan ternyata benar. Oke, wah, sayang nih, urut nomor 1 ranking. Oke, kuis yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Langsung gercep ini yang jawab ini. Wow. Oke. Lapar ranking 1 ini di sini pertanyaan ini. Oke, langsung lanjut di pertanyaan nomor 3. Ada yang tahu Danau Rano? Danau yang indah. Oke. Next langsung kita pertanyaan nomor 4. Karena di sini ada yang salah sangka ini. Oke. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini kemarin sempat gunung yang indah banget, tapi juga sulit untuk dilalui. Puncak Jaya. Dan next. Ke-6. Wah, ini. Deng, 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 deng.
Wow, masih banyak yang salah sangka juga, salah informasi mengenai 1000 goa. Oke, pertanyaan ke-7 ya. Wow, ini berantem komodonya ini. Oh, semua ini. Oke, pertanyaan ke-8 nih. Wah, ini pertanyaan-pertanyaan yang waktu SD, sekolah dasar. Oke, langsung lanjut aja di pertanyaan nomor 9. Wah, ini kalau ada yang salah berarti kurang pariwisata banget ini. Pertanyaan terakhir kita ya di dalam kuis ice breaking ini. Dan oke. Wah, ini siapa? Ranking 3 berada di lapar. Selamat lapar. Dan peringkat 2 ada seblak dan peringkat pertama adalah tahu bakso. Wow, kalian luar biasa sekali. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Semoga sedikit terhibur dengan pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator saya, Mas Dedi. Silakan, Mas Dedi. Baik, terima kasih Mbak Lala. Ya, teman-teman sekalian, kita masuk ke sesi yang paling ditunggu, yaitu sesi tanya jawab atau diskusi. Untuk itu saya mempersilakan dari peserta yang hadir pada sore hari ini untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin bisa raise hand untuk kedua narasumber kita. Oke. Sudah ada satu di chat ya, kolom chat ya. Ada Mbak Rima Putri. Ya, yang berikutnya ada yang bertanya. Mbak Rima, sudah kita tampung pertanyaannya. Berikutnya, dari teman-teman peserta sekalian, ada yang ingin kembali bertanya kepada kedua narasumber? Ada apa? Raise hand ya? Ya, Mas Azus yang kedua ya? Baik, Mas Azus. Oke, yang pertama kita akan coba langsung jawab ya. Saya akan lihat pertanyaannya dulu. Dari Mbak Rima Putri. Ini pertanyaan mungkin untuk keduanya. Halo, izin bertanya secara general, baik di Kajang maupun Canggu, bagaimana pemilihan antara mana yang sakral dan mana yang dikomersialisasi? Dan untuk di Kajang sendiri, apakah adanya pariwisata ini masyarakat adat puas? Baik, saya persilakan kepada Mbak Nurul terlebih dahulu untuk menjawab. Baik, untuk kedengaran ya. Jadi untuk kepemilihan ritual yang sakral dan dikomersialisasi itu, masyarakat adat memilih. Mereka masih memiliki keputusan penuh yang mana yang ingin mereka perlihatkan dan yang mana yang mereka ingin keep gitu, menangguhkan. Jadi hal-hal yang ingin disampaikan itu memang benar-benar hal yang berbeda dengan yang sakral. Jadi ada salah satu ritual itu namanya ritual Anding. Itu adalah ritual tahunan yang hanya diadakan oleh khusus masyarakat adat Kajang kawasan dalam. Itu tidak boleh dari kawasan luar. Tapi karena ritual ini unik dan ritual ini sangat
magis, makanya banyaknya permintaan untuk diadakan. Nah, pihak pengelola yaitu Pokdarwis Amato Kajang merancang ritual Andini ini menjadi ritual yang bisa dipertontonkan. Jadi melepas hal-hal yang tidak perlu dilihat oleh masyarakat lain kecuali masyarakat Kajang. Seperti itu. Nah, ritual Andini ini tentunya tetap dilaksanakan untuk sekedar hiburan saja bagi masyarakat, dan untuk mereka yang secara personal itu tetap dilakukan tetapi tidak dipertontonkan oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi misalnya elemen inti Amatoa itu harus ada. Nah, pada saat dikomersialisasikan, Amatoa itu tidak ada, tetapi mencari pengganti Amatoa. Jadi seperti misal pejabat kayak ketua RT, kepala desanya yang mungkin punya wewenang dan tahu terkait ritual itu yang dipakai untuk memimpin ritual, tetapi tidak memperlihatkan keseluruhannya. Seperti itu. Jadi mereka memilih yang mana yang bisa diperlihatkan, yang mana yang tidak diperlihatkan. Karena ini adalah salah satu respon bagaimana budaya mereka itu dikenal secara luas. Kemudian pertanyaan, apakah pariwisata ini membuat masyarakat puas? Nah, awalnya itu terjadi konflik. Banyak masyarakat yang tidak sepakat dengan adanya pariwisata karena stigma mereka menganggap bahwa apa sih pariwisata itu? Pariwisata menurut mereka adalah kesenang-senangan. Senang-senang saja. Sementara dalam Pasang Kajang, hidup itu harus sederhana, tidak boleh terlalu senang, tidak boleh terlalu happy. Seperti itu. Tapi makin ke sini, karena adanya pengembangan, kita menjelaskan bahwa pariwisata itu tujuan untuk melestarikan budaya, pada akhirnya telah dan sudah diperlihatkan apa yang diberi wewenang, apa yang bisa diperlihatkan dan apa yang tidak. Akhirnya masyarakat Kajang menerima karena mereka juga dilibatkan sebagai pengisi dalam ritual tersebut. Sekian, mungkin biar lebih efektif waktu ya. Silahkan dilanjutkan Mas Wisnu. Baik, silakan Mas Wisnu untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Rima. Ya, saya menjawab tadi ya terkait apa yang sakral yang komersialisasi. Sebenarnya kalau kita lihat di Canggu itu dan di Bali secara umum ketika berbicara terkait kebudayaan mereka ya, dan secara khusus lagi terkait yang aspek spiritual, artinya di situ ritual dan upacaranya ada yang dilakukan di area-area yang suci. Ada yang secara umum keseluruhannya dilakukan area suci, tapi ada yang berbatasan dengan area umum, ada yang benar-benar tertutup dari area umum ya, misalnya di puranya itu sendiri. Jadi ketika ibadah-ibadah tersebut dilakukan di dalam puranya, artinya sebenarnya ya itu tetap sakral. Itu dari segi ritual dan upacara adatnya dulu ya. Jadi di situ sebenarnya tetap sakral. Wisatawan tidak boleh masuk, wisatawan tidak boleh melihat ya. Apabila ada semacam keinginan tahuan khusus untuk melihat ke dalam gitu ya, maka harus meminta izin misalnya kepada ketua adatnya atau ulamanya pada waktu itu yang sedang memimpin upacara. Biasanya wisatawan itu harus memakai baju-baju adat khususnya ya, memakai kamen misalnya, kain kamen itu ya, kain-kain jari di bawahnya juga itu. Nah, dari situ mungkin wisatawan diizinkan untuk masuk, tapi belum tentu bisa diizinkan juga ya. Jadi di situ sebenarnya kalau dari segi upacara adat masih tetap ada batas-batas yang sakral. Kemudian ketika dilakukan yang terbuka ya, di situ ketika umum bisa melihat. Nah, di situ sebenarnya aspek kesakralannya yang mulai berkurang. Saya mendengar ketika itu dari informan misalnya dari ulamanya ya, pedanda gitu. Artinya ketika dia mau memimpin upacara bawa kelenteng ini yang ting ting gitu, lewat di depannya wisatawan pakai bikini misalnya kayak gitu ya. Nah, di situ otomatis memang terjadi gangguan ya. Artinya kesakralan itu mulai berkurang. Apalagi ketika upacara-upacara ada, kan kalau di Bali itu ada juga misalnya eh, pura yang sebelahnya itu hotel atau sebelahnya itu restoran atau bahkan sebelahnya itu kafe gitu. Jadi musik-musik itu terdengar ya. Tapi di satu sisi memang karakter masyarakat karakter kebudayaan Bali yang sangat dinamis sehingga mereka bisa survive saat ini tuh karena mereka cukup dinamis dengan adanya perubahan-perubahan akibat pariwisata ini ya, modernisasi dan seterusnya ya. Kemudian kalau dari segi tari-tarian misalnya atau seni budaya seni musiknya. Nah, di situ yang mulai
apa namanya, kehilangan sakralnya yang ada di komersialisasi. Artinya ada tarian atau seni musik yang memang tidak digunakan pada upacara-upacara yang tingkatnya sangat tinggi ya. Kalau upacara di Bali itu ada tingkat-tingkatannya ya, tingkatan rendah gitu, madya, sedang, terus utama gitu. Utama tinggi ya. Jadi kalau yang tinggi sekali itu biasanya misalnya ngabennya orang-orang tokoh-tokoh masyarakat di situ. Ada di situ misalnya tari apa namanya? Tari baris atau tari rejang ya. Di situ maka tarian-tarian seperti itu tidak dikomersialisasikan. Artinya bukan seperti kayak tari kecak ya yang bisa dipertontonkan kepada masyarakat secara umum. Tapi satu sisi memang seni budaya Bali sendiri ini kan terus berkembang. Artinya saya sempat menyinggung tadi dulu ada yang nggak ada, tiba-tiba sekarang ada. Bahkan ogoh-ogoh ya, tahu yang kalau sebelum Nyepi itu diangkat itu sebenarnya dulu itu nggak ada di Bali ya. Ogoh-ogoh itu nggak ada. Dan itu ada muncul karena adanya kebutuhan daripada pariwisata ini sendiri dan kreativitas masyarakat Bali yang muncul. Artinya memang yang saat ini ada tari atau seni musik tradisional ya yang muncul yang bisa ditonton masyarakat itu sebagian besar bisa jadi sebenarnya dulunya memang nggak ada, tapi yang dari dulu ada yang memang digunakan untuk kegiatan-kegiatan khusus upacara adat misalnya gitu ya, sampai sekarang tetap terjaga dan berusaha dijaga oleh masyarakatnya seperti itu ya. Terima kasih. Baik, sudah cukup menjawab ya Mbak Rima. Nanti kalau ada diskusi lebih lanjut, mungkin bisa tektokan langsung dengan Mas Wisnu dan Mbak Nurul. Pertanyaan berikutnya dari Mas Lalu, silakan Mas Lalu. Matur nuwun, Mas Dedi. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini saya sapa Mbak Nurul dan Mas Wisnu. Luar biasa sekali. Terima kasih. Luar biasa tadi materinya dan saya dapat menyimpulkan bahwasanya semua itu kaitannya dengan komodifikasi budaya gitu. Ya, ada dua pertanyaan, satu untuk Mbak Nurul dan satu untuk Mas Wisnu. Yang pertama untuk Mbak Nurul, yang kaitannya dengan Kajang. Saya dulu sempat ke sana, rumah Kajang, bertemu dengan Amatoa, yang pada saat itu saya dapat wejangan politik bersama Amatoa. Itu luar biasa sekali gitu. Ya, tapi jaraknya yang cukup jauh yang membuat ya susah untuk ke sana ya. Ya, Mbak Nurul, yaitu kaitannya dengan tadi masyarakat Kajang. Ini saya pengen tahu nih sejauh mana sebenarnya masyarakat Kajang itu tergantung terhadap aktivitas pariwisata sebenarnya gitu. Jadi apakah mereka itu sebenarnya sekarang udah mulai atau banyak mendapatkan pundi-pundi ekonomi melalui pariwisata ini gitu. Itu seperti apa gambarannya di sana gitu. Karena kalau saya melihat kalau kita comparekan dengan Baduy, dengan lokus budaya, dengan desa adat yang sama-sama apa ya istilahnya masih tradisional, itu sangat tergantung sekali gitu. Nah, bagaimana dengan Kajang? Lalu bagaimana peranan daripada masyarakat sebenarnya yang benar-benar asli Kajang, Mbak gitu. Jadi apakah mereka bagian daripada struktural organisasi misalkan Podarwis atau apa gitu secara kelembagaan daripada pariwisatanya gitu. Karena saya membayangkan bahwasannya hal ini dikomersialisasi justru oleh orang luar Kajang gitu yang ada di perbatasan-perbatasan itu atau bahkan dari open trip mungkin yang membuka trip ke sana gitu. Karena ini case-nya sama seperti di Baduy gitu. Jadi kalau di Baduy yang jual paket-paket itu justru orang luar gitu. Dan orang-orang terminal, orang-orang perbatasan itu yang justru memanfaatkan itu. Sementara kan kalau masyarakat Kajang itu dia masih tradisional gitu. Saya rasa pola pikir untuk pariwisata itu juga saya rasa belum terlalu komersil gitu. Jadi mungkin itu bisa disampaikan ke kita semua gitu kaitannya dengan peranan masyarakat di dalam kelembagaan daripada kepariwisataan di Kajang gitu. Kemudian untuk Mas Wisnu, luar biasa Mas Wisnu, kita bersua ya. Sebelumnya juga ketemu Mas Wisnu ketika penelitian di Bali waktu itu dan sekarang saya mendengarkan hasilnya aja. Matur nuwun Mas Wisnu, yaitu kaitannya dengan mindset masyarakat lokal Mas Wisnu gitu. Kalau kita lihat fenomena Bali saat ini sedang tidak baik gitu, over crowded, over tourism dan lain sebagainya. Nah, saya ingin tanya mengenai mindset masyarakat Bali sebenarnya gitu. Kalau tadi singgung kepuasan hidup, sebenarnya masyarakat Bali itu atau khususnya di Canggu tempat Mas Wisnu penelitian, apakah mereka mengkaderisasi anak-anaknya itu untuk bekerja di bidang pariwisata juga gitu, atau justru mereka itu ya kamu nggak usah kerja di pariwisata lah, kerja di yang lain saja gitu, sehingga yang mengisi orang-orang atau kegiatan aktivitas pariwisata, hotel dan lain sebagainya itu justru orang luar Bali, termasuk misalkan dari Lombok merantau ke Bali gitu. Jadi
Ini yang pengen kami ketahui bahwasannya memang sejauh mana kaderisasi itu. Apakah atau adakah intervensi bahwasannya udahlah nggak usah di pariwisata jadi dokter aja gitu atau bagaimana kondisi di sana. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, silakan dijawab Mbak Nurul dan Mas Wisnu. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya, Mas. Tadi saya simpulkan ada pertanyaan bagaimana Kajang, apakah mereka tergantung dengan pariwisata atau tidak, sejauh mana ketergantungan mereka ya. Jadi sejauh ini Kajang sama sekali tidak tergantung sama yang namanya pariwisata. Mereka masih bertani, mereka eh, mengelola kelapa, mengelola kebun karet gitu. Dan memang mereka itu dominan petani. Nah, masalah pariwisata bahkan mereka itu sangat tidak tertarik ketika membahas masalah biaya. Sama ketika ingin dibentuknya sebuah homestay ya, penginapan, masyarakat itu semuanya menolak karena menganggap bahwa membuat orang bermalam di rumah, menjamu tamu itu adalah kewajiban karena sesuai dengan pasang Rikajang. Bahkan mereka merasa aneh ketika wisatawan dipanggil menginap lalu disuruh membayar. Dan pada akhirnya memang, homestay ini tuh sempat, tidak begitu berjalan karena masyarakat lokal itu tidak mau menerima uangnya, seperti itu. Dan, eee, si pengunjung juga merasa tidak enak ketika tidak membayar, seperti itu. Sama dengan parkir, kalau misal tidak ada uang mereka nggak ambil. Sama dengan tour guide, ketika misal, ada orang seorang saja, contohnya saya meneliti di sana, saya ditemani dari awal sampai akhir, bahkan ditemani berhari-hari, tidak mau menerima sama sekali uang saya. Karena tujuan saya adalah penelitian, tujuan saya adalah ingin melihat budaya mereka dan mereka menganggap bahwa eksistensi mereka yang terlihat di masyarakat itu lebih penting daripada sekedar menerima uang. Karena mereka lebih ingin menjaga lingkungan, makanya lingkungan mereka itu sama sekali tidak diubah-ubah, tidak ditambah atraksi yang dapat mengganggu lingkungan, karena memang tujuan mereka adalah melestarikan budaya mereka. Sehingga jika dibilang ketergantungan dengan pariwisata sama sekali tidak. Jadi mereka benar-benar hanya menjaga kawasan mereka. Dan kemudian pertanyaannya apakah kawasan dalam itu atau masyarakat lokal yang benar-benar Kajang dalam itu bagian dari struktur? Jawabannya iya. Karena dalam struktur Pok Darwis itu ada 30 orang pengurus dan ada kurang lebih 12 sampai 13 orang itu adalah kawasan dalam. Dan bahkan anak dari ketua dari Pok Darwis itu sendiri adalah orang yang bermukim di kawasan dalam. Jadi benar-benar program yang mereka rancang itu sesuai dengan pasang Rikajang yang tidak menyalahi aturan. Ketika itu dibentuk, mereka akan rapat besar bersama Amatoa dan masyarakat adat. Ketika itu dilegalkan dan boleh, baru mereka jalankan. Jadi benar-benar tidak lepas dari yang namanya kesakralan itu, tidak lepas dari yang namanya adat istiadat yang dipegang sesuai dengan pasang Rikajang. Sekian, Mas. Terima kasih. Mas Wisnu. Ya, baik. Oke, terima kasih ya. Lalu atas pertanyaannya memang benar ya. Lalu kita berjumpa saat saya penelitian dulu di sana ya. Kebetulan beliau sama-sama satu konferensi dengan saya ya. Oke, terkait tadi ya kaderisasi sejauh mana gitu. Ini saya mau fokus di Canggunya dulu. Sebenarnya kalau di Canggu dari hasil wawancara kebetulan kan saya di situ ada aspek pendidikan ya. Di mana di situ saya juga bercerita jika memang pendidikan di Canggu khususnya orang-orang Canggu itu semakin terjurus gitu ya, terjurus ke arah pariwisata. Namun di sini sebenarnya itu terjadi secara alami ya, secara alami akibat motif ekonomi ya, melihat peluang yang ada, artinya peluang pariwisata memang besar dibandingkan peluang yang lain. Jadi terjadi secara alami bahwa khususnya anak-anak di sana itu ya memilih sekolah yang berhubungan dengan pariwisata, memilih jurusan yang berhubungan dengan pariwisata. Apakah ini terjadi secara keseluruhan? Enggak ya, enggak. Artinya ya yang di luar pariwisata juga ada ya. Tapi kalau kita lihat juga dari data-data sosial demografinya memang yang dulunya itu mungkin 95% di agriculture gitu ya saat ini bisa dibilang hampir 70-80% itu memang di pariwisata. Kalaupun mereka tidak bekerja menjadi pegawai di pariwisata ya mereka punya usaha. Karena ini yang cukup menarik, yang cukup
unik antara Canggu dengan daerah lainnya. Kalau perubahan alih fungsi lahan di daerah-daerah lain itu terjadi karena ada transaksi jual beli, kalau di Canggu itu sebenarnya transaksinya sewa menyewa. Ada yang dijual iya, tapi sebagian kecil, sehingga yang terjadi saat ini adalah kalau ada fasilitas-fasilitas semacam homestay, semacam kafe itu malah masih dimiliki oleh keluarganya sendiri. Artinya masyarakatnya yang mengelola secara langsung. Anak-anaknya turut mengelola homestay, turut mengelola kafe, restoran, apa namanya, souvenir ya, seperti itu. Jadi terjadi secara alami apabila mereka itu lebih concern dengan pariwisata. Artinya yang lain-lain kalau mau jadi dokter misalnya tadi ya, atau mau jadi pendidik gitu, ya itu tetap dikembalikan ke anak-anaknya. Tapi memang saya dengar juga gitu dari sebagian anggota masyarakat ketika saya mewawancarai, memang ada sebagian masyarakat ini karena begitu ini ya, begitu terasanya dampak ekonomi dari pariwisata, kehadiran pariwisata itu, sehingga dari awal memang ya mereka semacam diberikan wejangan ya sudahlah nak, lebih baik kalian ya fokus nanti di pariwisata, karena misalkan orang tua ini memiliki usaha pariwisata, kalau tidak anaknya yang akan melanjutkan maka siapa, seperti itu. Makanya di sini baru ada proses yang mungkin tadi disebut sebagai kaderisasi tadi ya, agar apa, mendorong anaknya itu terjun ke dunia pariwisata. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ya orang sana itu ya senang gitu dengan pariwisata, karena pariwisata ini sudah ada sejak lama gitu, artinya pariwisata sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Bahkan bisa dibilang mereka sangat-sangat tergantung dengan pariwisata ini. Kalau nggak ada pariwisata ya bisa dibilang ya banyak yang kolaps gitu ya. Jadi memang seperti itu lalu. Jadi saya bilang terjadi secara alami tanpa apa ya, ada terlalu paksaan yang kuat ya, meskipun ya sebagian memang terlihat adanya dorongan-dorongan dari orang tua misalnya agar anaknya ini terjun ke dunia pariwisata. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir tadi dari Mbak Puji. Izin bertanya kepada Mbak Nurul, apa yang menjadi kendala masyarakat menerima pariwisata padahal hal ini adalah hal yang sangat saya tangkap cukup sakral. Silakan dijawab Mbak Nurul. Baik, terima kasih untuk jawabannya, pertanyaannya Mbak Puji. Jadi sebenarnya ketika kita menyebutkan pariwisata, orang-orang Kajang hingga saat ini pun masih merasa pariwisata, gitu loh. Masih ada beberapa dari mereka menganggap bahwa mereka itu bukan sebuah hal yang bisa dikunjungi dan bagus gitu loh. Maksudnya mereka menganggap kehidupan mereka itu adalah hal yang biasa saja, tidak ada hal yang unik yang bisa diperjualbelikan dalam tanda kutip pariwisata ya. Jadi, selama, apa namanya, selama, adanya pariwisata berkembang di sana, mereka tidak pernah terganggu, kecuali pas awal-awal karena, mungkin, wisatawan tidak menggunakan pakaian hitam-hitam, kemudian adat-adat mereka banyak yang dilanggar. Tapi karena adanya edukasi, kemudian, adanya juga, apa namanya, pemahaman dari Amatoa sendiri, pada akhirnya masyarakat mulai menerima kedatangan wisatawan, seperti itu. Nah, selain itu Amato juga pernah bilang, katanya, jauh sebelum adanya tamu yang banyak berdatangan, dia telah diberikan pesan oleh nenek moyang bahwa suatu saat Kajang akan didatangi oleh banyak orang, dan kalian harus menerima itu, tidak boleh menolak, seperti itu. Selama mereka menjalankan, eee, adat kalian dan menghargai kalian, terimalah, seperti itu. Dan, memang yang membuat, awalnya menolak itu adalah pemahaman, karena masyarakat tidak paham sebenarnya tujuan dan maksud, dari wisatawan itu apa. Mereka pikir akan, merusak, padahal masyarakat itu wisatawan itu datang untuk belajar, untuk mengenal, adat istiadat Kajang itu sendiri, dan pada akhirnya Kajang sendirilah yang mendapatkan efek positif karena eksistensinya bisa dikenal hingga ke mancanegara, seperti itu. Jadi memang banyak polemik yang terjadi di awal-awal, namun makin ke sini masyarakat sudah terbiasa karena sudah sering berinteraksi dengan para wisatawan. Mungkin seperti itu, Mbak.
Baik, Mbak Puji, apa sudah cukup? Terima kasih atas jawabannya Mbak. Sudah cukup Mas Didi. Baik. Ya, rekan-rekan sekalian, teman-teman, dari pembahasan kita tadi dapat kita simpulkan sebenarnya pariwisata ini telah hadir dan diterima, bahkan ambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di masyarakat adat di Kajang dan di Bali. Perkembangan ini membawa dampak multidimensional, tadi sudah disebutkan ada dari aspek ekonomi, budaya, bahkan tadi ada spiritual yang khusus di Bali seperti itu. Jadi kedepannya mungkin akan menimbulkan tantangan ke depannya dari aspek-aspek tadi dan mungkin ini bisa jadi bahan penelitian baru mungkin buat teman-teman sekalian. Mungkin itu kesimpulan dari sesi diskusi atau Q&A kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, Mbak Nurul Asri Rahayu dan Mas Wisnu Pramudia dari MKP 2024. Karena sudah tidak ada pertanyaan, sesi Q&A saya sudahi dan saya kembalikan kepada MC. Silakan Mbak Bintang. Baik, terima kasih banyak Mas Dedi. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, tidak terasa sudah kurang lebih jam kita bersama-sama mengikuti acara dan juga bertukar pikiran tentang bidang keilmuan pariwisata, khususnya terkait respons masyarakat, antara peluang dan profanasi. Semoga sharing session hari ini dapat menambah wawasan serta menginspirasi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Dan tentu saja ini menjadi sebuah langkah agar kita semua dapat lebih berkontribusi dalam pengembangan ekosistem pariwisata. Terima kasih juga kepada dua sumber kita atas insight dan juga sharingnya sore hari ini. Selanjutnya kami secara virtual akan menyerahkan sertifikat kepada narasumber. Yang pertama penyerahan sertifikat kepada Kak Nurul, kepada tim dokumentasi dimohon bantuannya untuk mengabadikan. Baik, 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk yang kedua, penyerahan sertifikat kepada Kak Wisnu, kepada tim dokumentasi dimohon bantuannya untuk mengabadikan. Baik, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Selanjutnya juga untuk mengabadikan acara kita pada hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama. Dimohon untuk tim dokumentasi agar dapat membantu untuk screen capture dan juga dimohon kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk menyalakan videonya. Baik, Allah. Baik, saya mulai ya. 1, 2, 3. Silahkan untuk ganti yang lain mungkin. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dan sebelum saya menutup acara ini, kami mengingatkan agar dapat mengisi daftar hadir pada tautan yang sudah ada di kolom chat. Untuk kebutuhan sertifikat yang akan dikirimkan melalui email Bapak Ibu rekan sekalian. Karena saat tadi pembukaan saya membuka dengan sebuah pantun, maka saya akan menutup acara dengan sebuah pantun juga. Dimohon cakepnya ya Bapak Ibu ya dan rekan-rekan. Minggu pagi berwisata di Tebeng Breksi. Cakep. Bersama teman-teman jalan berdua. Cakep. Terima kasih telah berpartisipasi. Cakep. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata, saya mewakili seluruh tim sharing session yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih kepada narasumber serta semua peserta atas atensi dan juga partisipasinya. Mohon maaf jika selama jalannya acara ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat sore dan sampai jumpa di acara sharing session berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santi-santi. Terima kasih panitia. Terima kasih Ayo. Terima kasih Mbak Nisa. Terima Mas kasih Nafsu. selalu semuanya. semuanya Terima kasih ya. Mas Wisnu. Wah. Terima kasih panitia, Mbak Wisnu, Mas Wisnu. Dari Sabang sampai Merauke,
dari Pulau Miangas hingga ke Pulau Rote. Indonesia memiliki pesona budaya, kekayaan alam, dan keunikan sejarah yang telah terkenal hingga ke mancanegara. Realitas ini menunjukkan kebutuhan akan tenaga profesional yang mampu mengembangkan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Magister Kajian Pariwisata Universitas Gadjah Mada hadir menjadi solusi. Magister Kajian Pariwisata memiliki